apa kabar Jebret tim semuanya? Balik lagi di PB Ina. Yo. Waduh, udah sekian lama kita absen nih, rehat semenjak ada hajatan bola. Jadi kita harus ngalah dulu dan kita sekarang udah balik lagi di sini. Yang pastinya di sini Papam udah ditemanin sama the one and only yang katanya ini adalah Prince of Tarkam. Yo. Ini dia, Bu Agripina. Halo Jebret tim, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi nih akhirnya. Waduh, lagi nggak tur keliling kota. Lagi libur dulu akhir tahun. Lagi libur dulu, jadi akhirnya bisa balik ke sini dulu. Bisa balik lagi. Oke, udah berapa lama nih kita libur, nggak ngomongin badminton lagi. Bola mulu dari kemarin ya. Bener banget, yang pasti cuma di PB ini doang kita bisa ngobrol tentang badminton, ngebahas tentang pertandingan yang lagi happening, dan juga turnamen-turnamen yang lagi berjalan, dan yang pastinya semua gosip-gosip atau kabar-kabar yang lagi berseliweran tentang badminton sendiri. Dan nanti juga kita bakal ditemenin sama sahabat kita yang biasanya nempatin di posisi aku ini, ada Bung Bule, Andre Aditya. Oke, dan sebelum kita ke Bule Andre Aditya, ini yang pastinya kita mau ngobrol sama Bung Agri di sini nih. Kak Agri, ini kita lagi mau ngomongin tentang di akhir tahun, ini pergeseran ranking yang terjadi di setiap sektor di badminton ini. Semua sektor. Di semua sektor nih, lagi berubah-berubah. Drastis ini. ya? Drastis ya. Drastis. Ini kita mau ngebahas dari mana dulu nih yang enak nih kalau kayak gini nih. Menurut kalau Kak Agri sendiri paling enak ngebahas dari sektor mana dulu nih? Kayaknya ganda putra seru. Ganda putra ya, Ganda yang putra udah seru ya? kita tahu itu adalah jadi andalan kita sendiri. Andalan Indonesia. Walaupun udah bergeser seperti apapun, alhamdulillahnya tetap pemain kita yang akhirnya bertengger di akhir puncak. Posisi satu. Iya, betul. Yaitu ada pasangan baru yang menempati posisi tertinggi yang pernah mereka dapetin juga nih. Ada pasangan Fajarian. Wah, itu luar biasa. Luar biasa ya. Tetap Indonesia di puncak. Alhamdulillah. Nomor 1. Yes. Ikut. Sebagai mantan pemain di timnas juga, sektor yang sama, ini pencapaian seperti ini menurut Bung Agri sendiri gimana? Ya Allah, Bung Agri, gue bahasanya. Tua banget kayaknya, gue tua banget. Ya, kalau buat di ganda putra emang udah jangan diraguin lagi ya. Kita di Indonesia tuh udah kebukti lah. Kemarin sempat Sinyo sama Kevin, Minion, sekarang diganti lagi dengan Fajri. Ya, bisa dibilang spektakuler lah. Soalnya kan emang peringkat 1, siap pemain udah top banget lah, udah peringkat 1. Iya, peringkat 1 dunia nih ya, di tengah kepungan pemain-pemain yang baru lain. Apalagi juga. Sekarang semua ganda putra merata semua nih kekuatannya nih di semua negara nih. Banget. Dan ini kalau dari Agri sendiri, pencapaian dari Fajri ini sebenarnya kuncinya apa sih? Mendapati posisi ranking 1 ini nih. Nih, kita flashback dulu ya. Padahal di awal-awal tahun mereka ini hampir mau dipisah. Wow. Hampir mau dipisah. Oke, jadi fun fact ini ternyata katanya Fajri hampir dipisah. Bener. Di awal-awal tahun. Di awal-awal tahun karena prestasinya cuma dia masuk 8 besar, 16 semi. Ya, pokoknya final-final tuh juaranya paling cuma beberapa gitu. Jarang peak performance tapi banget ya. Dengan adanya konsistenisasi. Konsisten. Itu pokoknya itulah konsisten pokoknya. Ya, mereka bisa berhasil mencapai peringkat terbaik nomor 1. Yaitu walaupun dia digadang-gadang mau dipisah, tapi dia ngebuktiin dengan main konsisten. Dia walaupun di kejuaraan jarang juara, cuman paling beberapa kejuaraan yang juara. Tapi akhirnya di akhir tahun dengan berbangga hati mereka bisa mencapai peringkat pertama. Itu harus konsisten dari awal. Bener banget. Jadi mereka ngegeser dedisnya Jepang ya, kalau nggak salah ya. Ini jadi akhirnya bisa menempati posisi pertama. Tapi kalau dirunut lagi di tahun ini ya, kalau dibilang ini Fajri ini benar-benar konsisten bisa mencapai final itu kurang lebih di 9 atau 8 turnamen ya. Terus mereka juaranya juga paling cuma 2 atau 3 gitu. Pokoknya awal-awal tuh mereka udah banyak banget di celah-celah sama dari netizen, dari pelatih, sempat ada pressure juga mereka. Oke. Tapi ya itulah dengan hasil kerja keras, konsisten sama pantang menyerah itu buat atlet itu udah terbukti. Kunci banget, udah terbukti dengan mereka berdua. Oke, dan ini adalah komentar dari Agripina. Nah, sekarang kita pengen tanya langsung sama salah satu yang udah sekarang udah jadi coach ya kalau dibilang ya. Ini ada Coach Bule. Gimana Coach Bule? Udah tersambung kah dengan Coach Bule? Nah, ini dia. Argentina.
Famos. Kok jadi famos nih? Lagi udah famos nih. Kayaknya habis menang banyak nih. Waduh. Langsung famos aja lu, Le. Udah kelamaan absen ngomongnya bola mulu sekarang ya. Balik lagi ke badminton nih. Apa kabar nih, Coach Bule? Ya, sehat. Lagi mudik. Oh, lagi Oh, mudik. mudik dulu. Ya, jadi ini Jebret Tim juga kalau nanya ini Coach Bule di mana, terus si Debbie juga di mana, semuanya lagi pada keluar negeri ya, keluar kota. Coach Bule lagi mudik, Coach Debbie lagi liburan. Jadi kita doain aja bisa balik lagi nanti, bisa kumpul lagi dengan formasi yang tetap ya. Dan yang pastinya happy holiday buat kalian semua. Dan masih diganggu nih Coach Bule nih walaupun lagi mudik nih. Ini menurut Coach Bule sendiri pencapaian dari Fajri ini bisa sampai di posisi 1 ini ininya gimana nih? Kuncinya nih. Ya, Fajarian konsisten ya selama tahun 2022 ini. Dia ada 8 final, 4 juara, tapi kalau dilihat juga turnamennya kan nggak turnamen Super 1000 juaranya gitu. Oke. Dia paling besarnya kan 750 di Denmark, tapi ya salah satu yang bisa dia bikin ranking 1 juga karena konsisten, dan Minion juga nggak main, dan yang lainnya nggak terlalu konsisten lah gitu. Oke. Tapi harus diapresiasi juga, ranking 1 kan nggak mudah gitu, tapi harus lebih dapat gelar yang prestis lah. Mudah-mudahan di 2023 tinggal tunggu waktunya Fajarian dapat gelar-gelar penting gitu. Nah, Amin. ini kan udah sampai di peak performance mereka di peringkat pertama. Kira-kira apakah ada tantangan lain buat mereka untuk mempertahankan posisi mereka ini? Secara kita juga bakalan tahu target selanjutnya adalah Olimpiade 2023 ya. Iya. Ini apakah nanti bakalan ada masalah-masalah seperti cedera, mental, ataupun pressure kah? Ada nggak sih kira-kira bakalan ngalamin seperti itu? Ya apalagi sekarang yang 1 pasti pressure-nya udah sekarang ke dia kan. Dan tahun ini ada Asian Games juga di Hangzhou 2023 bulan Agustus. Jadi emang banyak turnamen, apalagi di Januari juga udah ada 4 turnamen berturut Tour Asia. Wow. Ya jadi emang harus persiapin mental ya. Tapi kan emang dia belum dapat gelar besar gitu, jadi ya nothing tulus aja, tetap Fajarian yang biasanya aja udah gitu. Oke. Dan kita lihat juga di sini nih ya, Kak Agri, di ranking 2-nya juga bercokol tetap The Daddies. Nah, Yang tetap, kalau Indonesia. dibilang kita masih banyak pemain-pemain yang cukup mumpuni dengan regenerasi yang katanya banyak banget stoknya di PBSI juga dan di luar pelatnas juga. Ini kenapa The Daddies tetap masih sanggup bercokol di peringkat kedua nih? jam terbang sih kalau menurut gua sih, kayaknya jam terbang tuh susah diraih oleh siapapun. Benar. Karena The Daddies tuh udah pengalamannya, walaupun dari stamina mungkin kalah jauh. Tapi dengan dia jam terbangnya, dengan pengalaman yang segudang itu, masih bisa bermain dengan tidak banyak gerak tapi mematikan. Efisien. Dan Gitu. juga efektif Iya. pastinya. Ya semoga buat yang di bawah-bawahnya juga udah menang stamina kok, tinggal gimana dia ngerangkai. Wah, ngikutin aja orang latihan bareng kok. Oh, masih sparring bareng berarti? Masih sparring, mereka masih dalam juga itu di Daddies. Jadi tinggal gimana, pasti juga The Daddies walaupun peringkat 2, mereka juga pasti pengen lah, karena kan udah umur juga ya. Pasti pengen lah pergantiannya jangan yang dia aja, pasti juga pengen yang bawahnya naik. Nah tinggal gimana junior-juniornya itu bisa mencuri ilmu dalam tanda petik dengan positif ya. Mencuri ilmu dengan baik dengan The Daddies. Oke, dan tadi kita udah ngebahas tentang Fajri yang bercokol di peringkat pertama dan juga The Daddies yang di peringkat kedua. Dan seperti yang tadi kita bilang, banyak banget juga pasangan-pasangan kita. Masih ada Daniel sama Leo Iya. di 14 ya, kalau nggak salah ya. Iya, 14. Terus juga ada, itu tadi The Daddies peringkat 3 ya kalau nggak salah ya. Sekarang. Dan juga ada Yere sama Pram, terus Sohibul Fikri juga. Itu banyak banget. Masih di sekitaran 10 ke 20 besaran. Itu kira-kira peluangnya di 2023 ini bisa nggak sih tembus ke 10 besar nih? Harus karena udah ada
seniornya udah peringkat 1, peringkat 3, yang bawahnya berarti dengan sistem latihannya nggak ada yang salah. Oke. Tinggal dari gimana kemampuan atletnya aja. Oke. Kalau buat dari semua program latihan udah kebukti kok, udah ada yang peringkat 1, peringkat 3, itu udah nggak bisa dipungkiri lagi. Tinggal gimana atletnya sendiri yang tinggal diri sendiri lah yang berjuang pokoknya. Jangan sampai kok latihannya gini, jangan sampai nyalain apapun. Ini udah nggak ada yang salah nih. Tracknya udah bagus nih, udah bener nih. Tinggal gimana atlet sendiri itu mau memaksimalkan di dalam latihannya. Oke, itu adalah potensi pemain-pemain muda yang nanti 2023 kita harapkan bakalan tembus bisa sampai di 10 besar. Amin, Sementara yakin. ini kita lihat ini The Minions ini yang lengser dari puncak 10 besarnya ini langsung turun drastis ke puncak 26. Terjun bebas. Terjun bebas ke 26. Ini Coach Andre gimana ini pendapatnya Coach Andre ini? Ya, Kevin Sinyo kan kemarin ada cedera, banyak nggak ikut turnamen juga kan. Ya, dia juga kan kalau diakumulasi baru nyaman 7 turnamen. Biasanya kan kita hitung 10 turnamen. Ya, dan hasilnya juga ada di Indonesia Open, nggak terlalu bagus. World Champion juga kalah, di Jepang Open kalah. Dia bagus di Denmark kan, final. Dan di Prancis juga dia babak pertama. Jadi emang karena poin-poinnya yang sebelumnya di freeze, jadi sekarang udah banyak hilang poinnya, jadi turunnya juga cukup jauh ke 26, 20 besar 26 kalau nggak salah. Jadi ya di awal tahun ini ada Tour Asia, ya mereka harus kebut, mau nggak mau harus juara terus kalau mau bersaing di Olimpik, race Olimpik. Kalau enggak, ya kan yang di atas-atas udah lebih banyak lagi, ada Fajar Rian, ada Hasan Hendra, ada Bagas Fikri, dan ada Leo Daniel, Pram juga udah mulai main lagi, Pram sama Yere. Jadi emang harus gas. Kalau dia gasnya dipirit-pirit, ya ketinggalan pasti. Oke, cuman ini tadi udah ditanya sama Coach Andre sendiri, ini peringkat menurun drastis. Mungkin kalau Jebret Team juga di rumah belum tahu nih perhitungan peringkat seperti apa. Bisa nggak sih dijelasin nih? Oke. Ini buat Jebret Team, jadi mekanismenya untuk ranking ini, jadi misalnya contoh ya, misalnya Minion itu dalam setahun dia berangkat 7 pertandingan. Oke. 7 pertandingan itu mereka juara terus, oke, di tahun sebelumnya. Di tahun berikutnya, kalau misalnya dalam 7 pertandingan itu dia tidak mencapai Posisi yang sama. juara, dia cuman kalah pertama dengan yang sekarang nih. Dia kalah pertama, ronde 16, 32. Ya, jadi peringkatnya tuh langsung turun drastis karena tidak mencapai prestasi yang sebelumnya. Oke, jadi minimal kita harus sama di posisi tahun sebelumnya, kalau nggak poinnya bakalan turun, hilang. Dia bakal diambil pada poin bukan yang terbaik, dia poin yang terakhir diikuti. Oh, gitu. Karena kan makanya. Minion kan tahun-tahun kemarin kan dia berapa kali juara tuh. Sini juara, lompat sini juara, pertandingan mana juara. Bagian tahun berikutnya dia cuma 7 pertandingan. Terus juga hasilnya nggak begitu bagus juga karena cedera, karena dan lain hal lah. Dia cuma round 16, round 32, semi, nggak ada yang juara-juara. Jadi kemakan, hilang semua poin. Oke, jadi makanya itu adalah penjelasannya kenapa Minions akhirnya bisa lengser dan turun drastis hingga ke posisi 26. Tapi pastinya kita juga masih mendoakan terus semua pemain pasangan-pasangan di ganda putra kita supaya bisa tetap tampil maksimal di Tour Asianya di 2023 juga, terutama Minions juga dengan pencapaiannya yang di tahun 2022 mungkin nggak terlalu baik. Semoga bisa comeback stronger ya di 2023. Amin. Semoga ya Kevin nggak terfokusnya nggak belah ya sama yang lagi fenomena ini ya. Iya, bisa jadi. Yang apa le? Katanya Semoga fokusnya nggak kebelah sama yang lagi semoga Kevin nggak fenomenal. kebelah ya le, fokusnya ya le. Jangan tawa-tawa aja dong. Mau. Sama bisnis kah? Sama apa nih? Ya sama yang lainnya, Ya, sama yang lain-lainnya lah. Semoga tetap fokusnya. Ya kan udah baik juga suasananya ya. Ya nggak tahu baik di luar doang apa di dalam juga gue nggak tahu. Tapi ya yang penting baik lah pokoknya. Oke. Yang penting kita doakan yang terbaik pokoknya yang penting. Baik. Oke. Kelihatannya Amin. baik. Yang penting kita taunya baik lah. Iya, amin. Tinggal dia harus gas dari awal buat ngejar rankingnya karena rankingnya 26. Drawingnya juga bisa nggak nguntungin, bisa langsung ketemu teman sendiri, bisa ketemu unggulan. Jadi emang harus di awal tahun harus sudah bisa
balik lagi ke performa terbaiknya. Fokus harus dijaga. Iya, karena kita tahu juga posisi menentukan prestasi juga Benar, ya, drawing benar. segala Drawing, macam ya. Oke, kita ngebahas kalau di ganda putra nih kayaknya nggak akan kelar-kelar ya. Iya. Aduh, kita doakan juga yang seperti tadi udah dibahas, disentil-sentil dikit nih sama Agri sama Bule. Semoga yang terlihat baik-baik benar-benar dialami baik-baik Semoga ya. baik. Semoga Amin. semuanya baik di ganda putra Indonesia. Oke, comeback stronger buat The Minions dan yang pastinya buat tim-tim yang lain tetap harus berjaya juga di 2023. Dan ini kita bergeser ke sektor lainnya. Ini yang pastinya di sektor ini kita juga punya 2 pemain yang menempati 5 besar dunia. Yang sempet Atas bawah. juga katanya ini di underestimate sama legend-legend kita, yaitu kita masuk ke sektor tunggal putra. Ini gimana nih pendapatnya ini? Ini ada Jojo dan juga Ginting yang udah tembus ke 5 besar. Posisinya cuma 3-4. 3 sama 4. Atas bawah. Atas membawah. Itu pendapat kalian gimana nih pencapaian mereka sekarang nih di akhir tahun? Ya. Walaupun banyak yang legend waktu itu ada bilang tidak percaya lah sama mereka, tapi kan udah dibuktiin dengan peringkat sekarang. Tinggal gimana dari peringkatnya itu posisi menentukan prestasi. Betul banget. Semoga dengan peringkat 3 dan 4 ini mereka bisa percaya dirinya bisa lebih meningkat. Betul banget. Dan semoga bisa mencapai kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi. Drawing juga pastinya akan lebih mudah dengan peringkat 3 Harusnya, dan 4 karena juga kan dia udah dapat siditan nih. Dapat sidit. Ya itu tinggi. posisi menentukan prestasi. Jadi Betul. semoga dengan ada siditnya yang 3-4, jadi tidak langsung ketemu, semoga bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Oke, tapi kalau kita lihat sendiri di turnamen terakhir, di turnamen SBC terakhir itu ya, itu mereka sampai babak semifinal dua-duanya kalau nggak salah Iya, ya. semifinal. Ini menurut dari Agri sendiri penampilan mereka seperti apa nih? Aduh, kalau buat penampilan terakhir ya cukup baik. Cukup baik ya? Cukup baik. Karena sudah semifinal ya. Ya semoga di tahun depan mereka bisa mengejutkan lagi, di akhirnya jangan sampai mengejutkan, jangan cuma 3 dan 4 doang rankingnya. Betul. Tapi walaupun cuma peringkat 3 dia bisa mencapai prestasi kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi lagi, yang lebih bergengsi. Banget. Tapi kalau kita bisa lihat lagi, ini kalau dibilang Ginting terutama ya, ini di tahun ini pun akhirnya bisa mendapatkan gelar yang bergengsi. Last minute gelar ya. time, Ini ada time. 2 gelar yang bisa didapetin Ginting. Yeah. Tapi ini ada highlightnya juga nih. Gelar yang didapetin Ginting ini tidak diikut sertakan si alien ini nih satu. Nah, si Papa Vega ini nih. Si alien Gimana satu ini nih. komentarnya? Apakah emang si Papa Vega ini momok yang begitu menyeramkan kah? Atau Kalau dilihat-lihat dari pertandingan terakhir, emang kalau setiap si alien satu ikutan ini dia juara mulu ya. benar banget ya? Yang cuma sekali kalah dia sama rekan pelatihnya. Yo Ken Hyo dari Singapura. Itu juga mereka latihan bareng. Ya, benar-benar satu manajemen lah ibaratnya satu ya. manajemen. Ya, sekarang juga di manajemen dia, saya sekarang terakhir update terakhir ada dari 2 pemain India yang ikut masuk ke manajemen. Laksai Sen ya. Nah, itu dia. Ya, semoga dengan ada banyak yang masuk ke manajemennya si alien tadi, banyak yang bisa curi ilmu-ilmu si alien. Semoga bisa ngalahin alien itu. Karena bosan banget gua liatnya. Maksudnya alien itu yang si Victor tuh dia kalau main kan cuman save. Nggak, kalau Ginting kan kita bisa enak lah. Indah. Enak, cantik Dilihatnya permainannya. Kan, nettingnya ada ada Iya. gerakan-gerakannya. Kalau si alien itu kan gerakannya cuman gitu-gitu doang gitu. Iya. Bener-bener kayak robotik banget ya. Robotik banget. Juara sih enak, tapi indahnya di bulu tangkis tuh nggak dapet. Iya. Maksudnya dilihatnya nggak enak banget lah. Ya semoga pemain lain juga bisa lah ngalahin alien satu itu tuh. Kesel banget kalau lihatnya bisa juara. Ya emang bagus sih bisa juara, tapi kan nggak indah itu loh. Iya. Seru banget. Buat penikmat badminton tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Apa sih cuma main net, smash. Iya sih lo tahu kuat gitu kan, nggak mati-mati. Jangkauannya juga panjang. Tapi dilihatnya, aduh kayaknya agak gimana gitu sebagai pecinta bulu tangkis dari kecil nih, gue kayak ngeliatnya anjing gitu doang, kayaknya gue bisa dah gitu doang. Orgasm gitu ya ternyata ya. Nggak enak banget, nggak seru lah. Kalau Coach Bule sendiri gimana nih? Ini Papa Vega nih, oke kita panggilnya Victor Esselsen ya, buat jebret tim ya semuanya ya. Kalau nggak tahu ini yang disebut alien ini siapa, kita walaupun nyebut alien ini bukan berarti kita mendiskreditkan dia. Cuman emang karena mungkin kekuatan yang dia punya benar-benar kayak di luar manusia, lebih kayak bukan makhluk orang. alien gitu, kayak bukan orang ya. Dia. Susah banget buat dikalahin gitu. Jadi ini buat kalau Coach Andre sendiri gimana nih?
komentar tentang si Iya kalau Excelsen. ya kalau dilihat selama 2022 emang nggak ada kalahnya Alien lagi. Jadi ikut-ikutan juga dia. Kan? Nah, tapi kan kelihatan juga di World Tour Final kemarin gimana sih cara kalahnya Axelsen. Ya sebenarnya harus ya pemain-pemain harus berani main banyak pukulan, siap capek, sama punya defense bagus. Udah kan kelihatan Pranoy bisa menang Ya, benar. kemarin ya walaupun nggak tahu ya itu karena mungkin Axelsen udah lolos grup atau dia mau tetap fight, tapi kan yang penting kita taunya kalah udah. Yang penting Betul. Axelsen kalah. Di semifinal lawan Kodai Naroka hampir kalah. Betul banget, betul Tapi kan banget. kelihatan gimana cara mainnya Kodai. Kodai kuat sedikit dia menang. Tapi ya Axelsen emang kelihatannya juga di setelah dia menang set kedua itu udah kelihatan wah ini pasti menang. Kelihatan banget karena langkahnya dari Kodai juga udah iya kan langkahnya juga udah berat. Terus pukulannya nggak seakurat game 1, game 2 gitu, banyak mati-mati sendiri, tapi kelihatan kan cara mainnya. Ya kan Ginting juga bilang di interviewnya ya final mau nerapin banyak pukulan, tapi emang pukulannya Axelsen nggak gampang karena satu jangkauannya Betul. juga emang dia tinggi, terus powernya juga kenceng gitu, tapi emang cara ngatasinnya harus banyak pukulan. Betul. Karena banget. kalau dia tahan juga banyak mati sendiri juga sebenarnya, tapi kadang-kadang emang susah buat nahannya karena tenaganya kencang, terus sama cepet kan karena dia langkahnya nyaman. Mungkin pemain biasa 2 langkah, 2-3 langkah, dia nyaman 1,5 langkah, 2 langkah. Lebih efisien gitu. Betul banget. Tapi ini di 2023 ini peta di tunggal putra ini menurut Coach Andre sendiri gimana? Apakah masih tetap Excelsen on top atau akan ada ganggu-gangguan dari 5 besar ini? Liziezia mungkin atau Jokan Lu ataupun dari Laksaisen juga bisa ngeganggu perjalanan dari Excelsen sendiri? Atau mungkin malah yang keganggu pas pemain-pemain kita, Jojo sama Ginting nih? Ya selama ini kan Jojo sama Ginting juga belum menang ya. Nah udah dia bisa ganggu, jangan keganggu terus gitu kan. Ya tapi ya kalau kita lihat yang bisa ngejegal-jegal itu salah satunya Pranoy. Pranoy juga sekarang udah top 8, udah ranking 8 dunia. Terus Kodai juga kalau ngelihat daya juangnya juga bagus. Ya tetap yang ya Ginting tetap salah satu yang bisa menjaga Axelsen, tapi tergantung dari pemainnya gitu. Dia emang susah sih lawan monster ini, tapi jangan takut duluan aja, jangan takut ya, duluan. benar. Mungkin pas udah masuk ke lapangan udah kayak ada energi kekalahan apa gimana gue bukan gitu. dari planet lain nih lawannya. bukan orang nih lawan gue nih, bukan orang. Iya. Jangan takut lah pokoknya. Ya kayak gitu, tapi ya kayak Lizzie juga sekarang dia memutuskan untuk nggak ada pelatih. Oke. Ya kayaknya untuk nggak ada pelatih itu agak susah ya karena main di level Super Series, Super Premier atau kejuaraan dunia atau Olimpik, karena pelatih itu sangat berpengaruh gitu. Banget, ya benar. Kadang-kadang di lapangan kita suka deadlock, nggak tahu mau ngapain. Betul. Udah buntu, ya emang masukan dari pelatih itu sangat-sangat ngebantu sih. Ya nggak tahu kalau Lizizia dia mau coba independen, menurut saya sih nggak jauh lah jalannya. Nah, itu adalah komentar dari sang pelatih. Siap, Bang Pelatih ya. Siap, Coach. Semoga mungkin bisa nanti kontak Bung Andre untuk menjadi pelatihnya ya. Iya, benar. Kalau emang pelatih yang ngomong udah beda ya. Oke, ini kita udah ngomongin kedua sektor, yang pastinya di sektor ganda putra dan juga tunggal putra. Dan ini kita masuk ke sektor ganda putri. Ganda putri yang mungkin di tengah-tengah tahun ini kita udah dapat angin segar dari pasangan baru kita yaitu Apri Fadia. Cuman kayaknya di belakangan turnamen apakah udah mulai kebaca kah sama lawan-lawannya, kompetitornya, ataukah gimana sehingga nggak bisa akhirnya perform jadi seperti baru-baru main gitu. Kayak apinya tuh kayak udah hilang gitu ya kalau dilihat tuh kayaknya mereka tuh. Ya kembali lagi dengan dia pertama kali pasangin udah wah banget nih. Jangan sampai hawa mereka berdua ini udah di atas duluan. Mereka harus saling
berkomunikasi lagi gimana caranya untuk tetap stabil, konsisten di pertandingan manapun. Oke. Karena ya mereka juga mungkin kaget ya, oh kok tiba-tiba gue menang-menang mulu nih juara Iya, awal-awal. iya, Terus iya. pas terakhir, nah mungkin dia dari awal udah juara duluan, jadi ada rasa lengah sedikit. Bisa jadi. Ini Oke, seperti itu. cuman evaluasi dari gue dong ya, Oke, perasaan oke. dari gue dong ya. Ya semoga nanti di tahun awal ini, tahun baru ini harus benar-benar dicari lagi kenapa di awal doang bisa prestasinya baik, kenapa di akhir-akhir menurun. Itu harus lebih dikomunikasin lagi aja Gitu. dengan mereka berdua ya. Cuman kalau dari artikel-artikel yang gue pribadi baca, ini kayaknya pelatih-pelatih pun menekankan untuk ke Fadianya sendiri untuk mengimbangi Apri. Iya. Gitu. Kalau dari komentar seorang pemain itu dapat feedback seperti dari pelatih gimana tuh kira-kira? Ya harus gimana Fadia dia menyikapinya. Kalau misalnya dia menyikapinya negatif ya makin ngedon. Oh, Tapi oke. kalau dia ambil positifnya, wah berarti pelatih ini percaya nih sama gua nih. Oke. Harus diambil positifnya. Wah berarti pelatih masih bisa gue dipasangin sama Apri, gue masih bisa ditegur, ya udah harus diterima. Pokoknya saran-saran apapun, mungkin karena mereka si Fadia Junior ini jangan ngerasa juga mentang-mentang dia junior disangin sama Apri, terus lagi bagus langsung wah gue juga bagus nih. Jangan juga, masih harus tetap nih ada senior sama junior. Jadi harus tetap yang junior ini harus tetap mendengarkan masukan-masukan dari atasannya. Dari seniornya sendiri. Jangan sampai ngerasa gue udah juara, gue udah kemarin udah bagus hasilnya. Posisi gue udah selevel. Nah itu harus bisa diimbangi, harus bisa ya gimana April lagi kembali. April juga harus bisa mendidiknya Fadia dengan baik lagi. Oke, nih Coach Andre nih dari pelatih sendiri nih. Ini juga kan megang ganda campuran juga kan ngelatihnya. Ini kalau dari si Apri sama Fadia sendiri nih Coach Andre nih. Ini kira-kira apa sih yang menurut Coach Andre yang membuat mereka di beberapa turnamen terakhir susah untuk tembus kayak minimal semifinal atau apapun, bahkan kalah sama lawan-lawan mungkin kalau head to head kemarin sama Malaysia pun akhirnya jadi seri ya 2-2 ya gitu. Yang harusnya di atas kertas menang lah. Iya, harusnya di atas kertas bisa menang. Sama ganda Cina juga itu kalah kemarin kan. Itu menurut Bung Andre sendiri apa nih penyebabnya nih? Ya kalau menurut gua sih Apri sama Fadia ya kemarin-kemarin karena awal orang-orang belum tahu pola mainnya mereka kayak gimana sih gitu. Kan orang taunya Apri sama Grace, tapi setelah partner baru berapa 5 turnamen awal bagus banget. Habis itu pasti semua negara pas Apri sama Fadia main itu handicapnya udah nyorot ke lapangan mereka. Iya benar-benar. Itu udah pasti udah 1000%. Karena kan pemain-pemainnya mereka kalah ya, kayak contohnya Chen Qingchen juga pernah kalah sama mereka kan. Terus sama yang China satu lagi itu juga kalah. Terus Jepang, Korea atau Perli sama Tina juga kalah. Terus lama-lama orang juga udah mulai tahu, oh cara mainnya kayak gini nih. Ya emang tim pelatih harus ngeramu sih, ngeramu strategi yang lain. Kalau misalnya game plan-nya A nggak jalan, ya dia harus ngerubah dong game plan B. Nggak bisa dipaksain karena kalau game terus dipaksain juga nggak bisa menang kan, susah. Betul gitu. banget. Dan kalau di ganda putri ini kita ngelihat ya ada pasangan dari Thailand yang sebenarnya awal-awal tuh justru sering dikalahin sama pasangan-pasangan lain. Justru ini tahun terakhir ini bakal malah melesat nih di Amisat Sister nih kalau nggak salah. Ini menurut coach sendiri apa yang bikin dia akhirnya jadi sampai naik kemarin kalau nggak salah masuk final ya dia di turnamen terakhir ya. World Tour. Iya, World Tour dia sampai masuk final. Ya ini betul. Nah, The Siblings ini mainnya kalau saya nonton kompak di World Tour itu mainnya bagus banget. The Siblings ini terus emang belum experience-nya belum terlalu, mungkin karena main final itu menurut gua sih karena mental lah ya, karena ini turnamen besar pertama mereka juga. Tapi secara dalam group stage gitu mainnya bagus dan mereka punya power soalnya. Ya. Tenaganya kuat-kuat. Disiplin kalau menurut gua sih. Iya, game plan waktu dia menyerang itu nggak monoton, banyak variasinya. Gitu. Jadi orang kan nggak tahu nih dia arahnya mau kemana nih gitu. Kalau misalnya kita lurus-lurus aja atau habis smash, drop shot itu orang mungkin lama-lama udah tahu nih. Tapi kalau yang pemain Thailand ini dua-duanya punya tenaga, dua-duanya bisa depan belakang soalnya. Oh, rotasinya juga oke ya mereka ya. Nah, di 2023 ini salah satu yang bakal melejit sini. Lumayan solid, main masih muda-muda, 20 sama 21. Masih muda-muda, tenaganya kuat.
bakal serem nih pasangan The Siblings. Oke, dan yang pastinya tadi peta dari ganda putri udah dibahas nih di sini nih. Ada dari pasangan Thailand, juga pasangan Cina juga yang pastinya. Dan juga beberapa pasangan dari Jepang yang masih mendominasi juga. Dan mudah-mudahan dari pasangan Indonesia juga bisa mengambil Ya, pelajarannya. semoga junior-juniornya, kita jangan cuma berharap di Apri sama Vidya aja ya. Bener Semoga banget. di bawahnya juga bisa lebih konsisten lagi, lebih daya juangnya, semangatnya lebih ditingkatin lagi. Iya, semoga juga Ripka dengan pasangan barunya bisa naik dari IC sekarang lebih ke level yang lebih tinggi lagi karena udah bisa tampil berbuat banyak di IC juga ya. Dan yang pastinya good luck juga buat seluruh sektor dari ganda putri. Dan saatnya sekarang kita langsung bergeser sedikit ke tunggal putri. Oke. Kalau dibilang kalau lagi ngomongin tunggal putri ini banyak banget ya jebret tim atau netizen pada bilang malas ngomongin Grego lagi. Tapi buat gue pribadi ngelihat dia di beberapa turnamen terakhir itu bener-bener nunjukin kenapa gue tetap cinta sama permainannya Grego. Karena dulu beberapa episode di PB Ina ini gue sempat wawancara sama Coach Andre, dia juga bilang kalau bisa Grego tuh diturunin ke level 300 atau 500 biar PD-nya naik. Biar PD-nya naik, minimal achievement ke semifinal, ngerasain winning circle lah ya. Benar. Oke, dan sekarang kemarin kita bisa lihat di turnamen terakhir itu bisa tembus ke final. Dan yang pastinya di turnamen terakhir tersebut dia bisa ngalahin Chen Yufei. Itu kalau dari sebenarnya nggak masuk akal sebenarnya. Nggak masuk akal kalau lihat dari permainan dia yang dulu-dulu ya. Dan ini benar-benar main dari 3 turnamen dari 3 match itu dia semuanya rubber set dan hampir menang. Last minute ya. Dan semua pemainnya itu benar-benar pemain. Ini juga bisa jadi pelajaran juga nih buat netizen nih. Jadi kalau misalnya ada atlet itu yang kalah, please lah sekali lagi jangan tolong dicaci maki seenak jidat lo. Betul Gue kesel banget nih kalau ada yang atlet itu. Tenang buat atlet-atlet, gue selalu ngebelain kalian. Maksudnya ya pasti juga semua atlet juga nggak ada yang mau kalah. Bener banget. Nggak mungkin gue main jalan-jalan doang, nggak mungkin. Pasti juga mereka juga kalau kalah juga sedih juga pasti. Bener. Udah kalah sedih, lu maki-maki lagi, kacau banget sih. Pokoknya semoga buat jebret tim enggak ya. Kita mah pokoknya support terus, gimana mau menang mau kalah tuh atlet harus kita support. Karena terbukti dengan adanya si Grego dihujat gimana pun, dia dengan konsistennya lagi. Dengan tetap walaupun dicaci maki gimana pun, dia tetap latihan, dia tetap konsisten berjuang dan hasil akhirnya bisa kita lihat sebenarnya bisa. Iya. Bisa sebenarnya. Cuma masih belum beruntung aja kali ya, belum rezeki ya. Tinggal gimana dengan permainannya ini tuh menikmati di dalam pertandingan. Itu sih yang gue lihat. Iya. Masih belum ada, kalau main tuh masih ada, kayak rawatnya tuh kayak nggak menikmati gitu, kayak ada tertekan gitu. Ya semoga dengan hasil yang tahun ini, di tahun ke depan Grego bisa lebih melejit lagi. Harus bisa menikmati setiap pertandingan. Karena kalau bisa dilihat dari komen-komen gue di akun-akun badminton portal dimanapun itu, gue selalu komen. Sebenarnya yang dihadapin sama pemain-pemain kita ini bukan lawan-lawan besar dari tiap-tiap negara, melainkan adalah jari-jari besar dari netizen kita sendiri. Iya tuh, gue kasihan banget. Gue suka nggak tega kalau ngeliat, aduh udah kalah masih digitu-gituin. Dia nggak tahu perjuangannya seperti apa. Gitu. Kalau Coach Andre sendiri nih, benar-benar terbukti omongannya ketika diturunin ke level 3,5 lagi. Ke level 300 dan level 500, Grego bisa berbuat banyak gitu. Menurut Coach Andre sendiri, kira-kira di 2023 ini peluangnya Grego untuk ngacak-ngacak di peta 10 besar seperti apa nih? Iya tadi kan Agri bilang katanya nggak masuk akal sama ngalahin Chen Yufei. Nah ini gue nggak setuju. Menurut gue. Waduh, oke. Karena nggak setujunya kenapa ini nggak setujunya? Secara pukulan, secara teknik Grego lebih bagus dari Chen Yufei. Tapi kan awal-awal Grego nggak ada prestasi apa-apa, gila kali bisa menang lawan Chen Yufei. Tapi kan kita bisa lihat dari awal, maksudnya dari kita waktu kita masih di PBSI gitu kita ngelihat emang ini anak dari kecilnya udah bagus skillnya. Tinggal sebenarnya tuh Grego itu kelemahannya itu di endurance, kelihatan World Tour. Ya tahannya dia semua lawannya berat loh. Betul. Semua lawannya berat. Rubber set. Betul kan? Tapi itu grup mematikan kalau gue bilang ya.
Ya lawan An Se-young kalahnya 21-10. Berarti kan permasalahannya ada di endurance gitu. Sebenarnya kalau dia keadaannya fit, mentalnya lagi feelingnya bagus, dia tuh skillnya bagus. Mungkin Tai Suying lebih di atas, tapi menurut gua ketimbang Akane Yamaguchi, ketimbang Chen Yufei, Grego tuh lebih bagus. Oh, Yamaguchi-nya lari doang. Tapi Cuma kuat. lari doang. Tapi kuat. Iya. Tapi kuat. Iya. Nah, itu yang bisa nyelamatin Yamaguchi. Dia cuma tahan dan kuat udah. Iya. Yang lainnya kalah kuat. Dia gitu doang. Karena di pertandingan Tergantung terakhir sekarang pun, Grego. Ya. iya, karena kita lihat di pertandingan terakhir pun benar-benar pukulan-pukulan dan variasi pukulan dari Grego itu udah benar-benar layak dijajarin sama top 5 kalau menurut gue. Pukulan-pukulan itu benar-benar cantik. Iya, betul. Dan danger kalau gue bilang ya. Iya, Grego kan sebenarnya punya pukulan bagus, tapi kan kelemahannya mati sendiri. Kadang-kadang suka maksain bolanya yang harusnya udah masuk dulu sama dia di skill gitulah. Kadang-kadang kayak gitu. Padahal kalau dia gunainnya di waktu yang tepat itu emang pasti dapat poin gitu. Mungkin nggak sih Grego overthinking kalau lagi main kalau kayak gitu? Kebanyakan dibully. Kebanyakan dibully, banyakan mikir gitu. Iya, mungkin juga gitu ya. Jadi netizen juga ya kasihan kan, kita capek latihan pagi sore, buang waktu nongkrong, buang waktu sama keluarga, buang waktu sekolah, capek-capek dibully. Ya kan belum tentu kan yang lain yang ngebully itu bisa main juga belum tentu gitu kan. Jadi harusnya support lah. Iya, apapun gitu. yang dilakukan. Ya tinggal Grego di tahun depan harus, menurut gue sih emang harus perbaikin secara endurance, karena ya kelihatan dari World Tour lawannya berat semua, pasti di belakang-belakang kedodoran gitu kan. Padahal kalau dia punya endurance yang bagus, dia juga sebenarnya bisa bersaing di top atas sih sebenarnya. Sama konsistensi udah. Betul. Sebenarnya pelatih tuh ngelihat nggak sih kelemahan dari Grego itu yang tadi dibilang sama Coach Andre, endurance-nya itu apa belum dibetulin? Kadang pelatih itu udah pasti ngasih. Pelatih itu udah pasti ngasih. Sekarang tinggal Gregonya mau jalanin atau enggak gitu doang kan. Karena kan pelatih nggak ngurusin Grego doang, ada Putri, ada Bilkis, ada Komang, ada banyak tuh. Jadi Stefani semua. Pelatih udah pasti prioritasnya kan Grego udah dikasih porsinya, tinggal Grego mau jalanin nggak? Kalau Grego nggak mau jalanin ya gini-gini aja gitu. Padahal sangat disayangkan kalau Grego nggak bisa tembus ke top 10 atau top 5, karena menurut gua sih skillnya salah satu yang di atas rata-rata gitu. Oke. Prediksi nih, sebelum kita pindah ke sektor yang terakhir, prediksi sendiri menurut dari Coach Andre, Grego bisa nggak tahun ini menggeser minimal di posisi 10 besar deh? Ya harusnya bisa, tapi harus ya ini juga mau race Olimpik, harus benar-benar pilih-pilih yang benar-benar meyakinkan dia dapat poin, karena race Olimpik udah pasti juga sekarang prioritasnya nyaman Grego, yang lain-lain rankingnya masih di bawah kan, rankingnya di bawah, ya prioritasnya Grego, harus pilih yang benar, ya emang ngejar poin tapi harus benar-benar gimana nyikapinnya lah, pilih-pilih turnamen atau ya kalau mau ikut semua ya itunya harus dinaikin endurance. Kalau enggak latihan aja dulu, lah, ntar lu turnamen, latihan dulu biar kuat, sekalinya udah latihan napasnya udah oke, yang tadi Coach Bule bilang endurance-nya udah oke, langsung gas. Oke. Tapi kan nggak bisa, kalau dia latihan dulu ini nanti pengumpulan poin Olimpiknya nggak dapet. Ya udah pertandingan sambil latihan emang nggak bisa. Gue suka nih kalau udah kayak gini nih. Pertandingan sambil latihan. Aduh. Kan bisa juga kan kita pertandingan sambil latihan, terus aja kirim, tapi bisa. Iya udah pertandingannya terus aja kirim, tapi latihannya harus dijaga juga tetap. Oke, jadi menurut dari Coach Bule ini, Grego harus lebih pinter-pinter untuk memilih turnamen mana yang bisa dapat poin lebih tinggi. Sementara dari Agri sendiri berkomentar kalau bisa aja dikirim sambil latihan juga. Iya, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Kirim Kalaupun aja emang pertandingan. mepet, posisi untuk race to Olimpik, jadi mau nggak mau harus latihan tinggal sambil endurance-nya dijaga. Oke. Ini kayaknya kalau udah ngomongin Georgie, walaupun kata netizen males ngomongin Georgie, tapi kita tetap semangat ya. Bener bang, kita harus semangat, tetap semangat. nih. Kita harus tetap doain, nggak boleh males untuk doain pemain-pemain kita. Dan yang pastinya kalau menurut gue pribadi ya, itu siapapun yang udah bawa nama negara itu bisa disebut sebagai pahlawan. Sama seperti pahlawan yang pergi ke medan perang, nggak semua pulang dalam keadaan menang.
dalam Benar, keadaan Om. kalah pun banyak yang gugur. That's why menurut gue nggak ada satupun di antara atlet-atlet itu yang wajib, yang boleh untuk dibully. Karena itu udah bawa nama negara. Mereka juga pasti berusaha semaksimal mungkin. Betul banget. Nggak ada satupun atlet yang layak untuk dibully atas kekalahan mereka. Setuju. Itu netizen Mantap. ya. Oke. Dan kalau udah semangat ngomongin sektor ganda tunggal putri, kita harus lebih semangat lagi. Ini mau ngomongin sektor ganda campuran. Yang dulunya itu adalah sebagai lumbung dari prestasi-prestasi di perbulu tangkisan Indonesia. Cuman beberapa tahun terakhir nih dari resign-nya coach Cibutet dan juga Cidebi gitu, sampai detik ini kayaknya belum terlalu banyak yang memberikan angin segar. Terakhir baru ada Rehan sama Lisa ya. Itu yang baru bikin kita angin segar, sampai mereka dapat nominasi kemarin sebagai salah satu pemain yang ibaratnya kemarin masuk ke nominasi sebagai pemain yang berpotensi untuk ya benar. di 2023 ini gitu. Menurut dari kalian ini sebagai para mantan pemain dengan level tertinggi, apa sih yang membuat di ganda campuran ini menjadi nggak ada gaungnya sekarang? Kalau menurut gue sih yang pas kita kehilangan sosok pelatih sih. Oke. Pelatih dari Karicat waktu itu nggak ada, terus dari senior juga jauh, dari Tontowi Ahmad ke Cibutet, dari Cidebi sama Jordan. Sekarang udah nggak ada, sekarang tinggal ya itulah sosok dari panutannya yang sudah mulai menghilang kalau menurut gue pribadi. Itu mungkin jadi panutan dan juga teman sparringnya nggak ada, jadi akhirnya jadi persaingannya di situnya nggak ada yang, ya itulah panutannya kayaknya hilang lah untuk sektor ganda campuran. Oke, kalau tadi ini dari Agri, kalau dari Coach Andre sendiri, dari awal yang dibahas yang dijawab adalah panutan, salah satunya ada pelatih. Pengaruh nggak sih, apalagi udah seperti ini, kemarin Coach Nova sendiri akhirnya hengkang ke luar negeri gitu. Menurut Bung Andre ini adalah big loss kah atau no, kita masih bisa dapat pelatih lain? Gimana? Ya kalau ngelihat Coach Nova pindah ya itu kan pilihan aja gitu kan. Karena di PBSI katanya nggak ada kontrak. Hah? Ya, yang bener, Le? Ditawarin Le, emang nggak ada kontrak, Le? Itu kan statementnya dari Coach Nova, dia nggak ada kontrak kan gitu. Aduh. Tapi di BM dia ditawarin kontrak 2 tahun dengan penawaran yang lebih menggiurkan mungkin, tapi ya sama-sama maksudnya di Indonesia pemainnya muda, di Malaysia juga nggak ada senior juga, nggak ada panutan juga setelah Goh Liu Ying, Chan Pensun keluar. Jadi sama-sama itu mungkin ya tantangan baru, coba di negara orang, ya mungkin itu kan pilihan dari Coach Nova gitu. Tapi ya Indonesia harusnya PBSI juga pasti bisa dapetin pelatih yang bagus juga, karena kan kita sebenarnya banyak kan pelatih bagus ya. Mungkin ada ya pemain-pemain lain lah, ada Kavlandi atau Bang Amon atau ada Rijal, yang lain-lain kan juga maksudnya kompeten di sektor ganda campuran. Ya itu benar juga yang Agri bilang, mungkin emang nggak ada sosok panutan, karena setelah Owi Butet gapnya agak terlalu jauh dari Debbie sama Jordan juga. Habis itu Jordan sama Melly nggak ada, Hafiz belum nggak ada juga, jadinya semua pemain muda semua kan, Rinov, Tari, Rehan, Lisa, Jaka, Bella dan lain-lain masih muda, masih belum ya role modelnya nggak ada. Tapi kalau ngelihat hasil World Tour sama Prancis sama Jerman, lihat Rehan, Lisa mainnya bagus, tapi emang masih jauh dari, harus lebih ditingkatin lagi, terutama dari daya tahan lah gitu juga. Sama lah rata-rata kita ada ya kita skill di atas rata-rata semua, tapi kelemahannya sih daya tahan gitu. Apalagi Rinov, Tari juga main bagus, tapi kalau kelihatan kan kalau di World Tour kemarin lawan Decapol sama Sapsire, bola tanggung Rinov smash juga nggak mati gitu. Jadi emang harus kekuatannya harus ditambah. Game plan-nya sebenarnya udah oke, tapi kekuatannya emang harus ditambah, karena di level itu ya pemain ceweknya juga nggak gampang mati. Terus emang harus, jadi Rinov tuh harusnya bisa matiin gitu, padahal harusnya bisa matiin tapi jadinya mentah lagi, harus ngolah lagi, kan itu jadi capek sebenarnya kayak gitu. Le, lo kesel nggak sih, Le, pindah itu, Le, Om Ke, Le?
Gua sih Gimana kesel. nih pertanyaannya Ya, nih? Gua sih kesel Langsung dari banget, Agri nih, Gua kesel sih nggak kesel. pindah? Maksudnya kan Om Kek kan Ya, ya gue tanya kesel nggak boleh? Kalau gue sih kesel. gua sih ya profesional aja gitu karena dia melihat ada Tawaran yang yang lebih lebih oke. lebih baik mungkin. Ya karena kan kalau Emang nggak ada Om Kek kontrak nggak mau anytime ngebela bisa. negara kita apa Indonesia ya? Ya dia kan udah 11 tahun di Platnas juga, ya udah bisa bantu Owi Butet juara Olimpik, Debbie Jordan juara All Hmm. England, Melly Jordan juga juara All England. Jadi mungkin ada tantangan lain, pengen coba di negara orang dengan pemain muda juga semua sama, ya mungkin lebih dan penawarannya lebih oke mungkin. Mungkin sebagai coach profesional mereka punya tantangan sendiri untuk bisa membawa atlet-atlet di luar negara mereka untuk lebih berprestasi gitu. Tapi kan kalau kita pribadi kita ngelihatnya kenapa sih lu nggak mau stay di sini gitu kan. Cuman balik lagi kita realistis, mungkin penawaran yang didapetin jauh lebih oke, ya why not. Mungkin bisa balik lagi nanti kalau udah bisa pembuktian lagi di luar. Jadi mungkin pas balik dapat Ya penawarannya mungkin. lebih oke gitu kan. Nah, Sebenarnya juga kan yang paling penting harus ada kontrak sih, karena kalau nggak nah, ada kontrak kan jadi agak susah, jadi nggak tahu ini kedepannya masih diperpanjang atau enggak, atau kalau ada kontrak kan dia tahu kapan deadline-nya, ya ya ya. jadi emang harus ada kontrak sih gitu. Biar Jadi lebih ada dia kejelasan ya. ya lebih ada kejelasan. Terus Coach Nova sekarang 2 tahun sampai Paris 2024, ya nanti mungkin debutnya di Malaysia Open kan Januari ini. Oke, kalau itu Gitu. kan tadi kita ngomongin coach yang udah hengkang keluar, tapi ini sekarang kita ngomongin pemain yang udah hengkang dari PBSI, ada kemungkinan bakalan dipanggil lagi, yaitu Glo Dejan. sama Dejan ya, yang udah dipisah ya, Gloria sama Hafiz. Sekarang Gloria sama Dejan yang mungkin di tahun 2022 ini bisa menunjukkan prestasi yang lumayan konsisten bersama pasangan barunya. Menurut dari Coach Andre sendiri, kira-kira peluang dari Dejan sama Glo apakah bakalan dipanggil lagi ke pelatnas atau tetap jadi pemain non pelatnas? Masih kan nggak tahu, belum ada berita apa-apa, tapi Oke. kalau untuk kedepannya ya Dejan Glo selama ini kan Dejan Glo mainnya di level 300 ke bawah gitu, jadi mungkin ini juga Dejan pertama kali main di level yang tinggi. Oke. Jadi emang harus menurut gua sih Dejan tuh harus lebih banyak variasi bolanya gitu, karena menurut gua tuh masih monoton banget gitu. Oh, Masih template. Dia tuh mainnya nggak ada spekulasi, nggak ada. Boy, apalagi terutama bola samping ya, kanan kiri gitu, dia udah pasti ngedrive aja. Oke. Padahal kalau kita lihat ya Rehan punya spekulasi tapi tenaganya nggak sebesar Dejan gitu. Dan Rehan punya defense lebih rapi. Nah, Dejan ini dengan nanti main coba ngerasain di level 1000, 750, ya nanti kan bakal ketemunya pemainnya yang lawannya lebih monster-monster, Zheng Siwei, Wang Yaqiong, Yuta dan lain-lain. Baru tahu kan, karena di level yang 1000 gitu kayaknya nggak bisa nyaman smash drive doang tuh, kayaknya nggak bisa gitu. Harus ada spekulasi karena Variasi pukulannya harus lebih banyak. iya, itu betul. Kalau nggak variasi, ya lawannya udah lebih pinter-pinter gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari gue nih. Menurut kalian, ketika pemain udah menjadi pemain luar pelatnas dengan prestasi yang kemarin udah dicetak di 2022, apakah Dejan sama Glo ketika nanti dipanggil lagi sama pelatnas harus menerima tawaran tersebut? Dari Agri sendiri. Kalau menurut gua pribadi sih berdiri sendiri kayaknya lebih asik sih ya. Berdiri sendiri jauh lebih asik. Lebih asik karena kan mereka juga awalnya kan dari berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya udah bagus ya cobalah tetap dijaga latihannya. Yang paling membedakan di dalam dan di luar PBSI itu adalah hanya sparring partner. Oke. Jadi kalau di dalam PBSI mereka sparringnya banyak. Oke. Sedangkan kalau di luar sparringnya kita kekurangan sparring. Jadi gimana mensiasatinya harus sering-sering cobalah. Boleh kita ikut latihan gabung, sparring aja lebih sering. Oke. Perbanyakin sparring di luar pelatnasnya, mungkin ke luar negeri ya, mungkin ya. ada ya. Oke, kalau Coach Andre sendiri harus nggak sih mereka ngambil tawaran kalau mungkin nanti ke depannya bakal dapat tawaran dari pelatnas?
Kali ini nggak setuju lagi. Sama. Gak setuju lagi sama Agri lagi. Oke, seneng nih gue nih kali ini nih. Menurut gua lebih baik kalau bisa balik ke pelatnas lebih bagus karena Oke. ya di timnas mau gimana pun tetap lebih banyak kesempatannya, opportunity-nya lebih banyak. Ya nggak cuman dari pertandingan, daya tanding dan lain-lainnya, pokoknya lebih ya namanya tim nasional pasti lebih bagus lah daripada independen. Oke, wes Karena lah. gue udah ngerasain semua gitu. Tapi kan di luar kan mereka lebih bagus daripada di dalam prestasinya. Oke. Harusnya kan ya Nah. lebih enjoy di luar kan Oke, daripada di ini dalam. semakin panas ini jebret tim Tapi kan semuanya. belum itu, guys. Di dalam kan dia belum dicoba, dia harus masuk dulu. Kita baru tahu dia lebih bagus apa enggak. Waktu di dalam kan nggak partner. Ya udah coba lu di dalam enjoy nggak ya lu coba. Coba lu Oke. coba masuk. Ya we'll see ya. Kita lihat ya gimana kira-kira nanti ke depannya apakah Dejan dan Glo akan mendapatkan tawaran dari pelatnas dan apakah mereka akan mengambil seperti yang Agri bilang atau Coach Andre bilang. Yang pastinya sukses terus buat Dejan sama Glo dan juga seluruh pemain-pemain juga. Oke, Dejan Glo juga hari ini ngerayain ulang tahun. Iya. Happy birthday Happy buat birthday, Gloria. Gloria. Semoga panjang umur, sehat selalu dan semoga karirnya tetap bisa up lagi dengan pasangan baru dan yang pastinya terbaik buat kamu. Dan juga kita mengucapin juga semuanya yang terbaik buat seluruh pemain-pemain kita yang akan berlaga di Asian Tour di bulan Januari ini akan dimulai dengan 4 turnamen ya. Kalau nggak salah di India, Malaysia, Thailand ya. Thailand dan terakhir di Indonesia. Oke, dan yang pastinya kita dukung terus pemain-pemain kita. Semoga semuanya juga bisa memberikan prestasi terbaik di 4 turnamen tersebut. Dan di 2023 semuanya jauh lebih baik, peringkatnya juga lebih oke. Amin. Netizen kalau pemain kalah jangan dihujat ya. Iya. Kalau kalah jangan hujat, kita tetap dukung terus pokoknya prestasi Indonesia di bulu tangkis. Oke, karena kita selain doa dan dukungan kalian juga kita butuhkan. Ya. Ini bukan bola, woi, bulu tangkis. Vamos. Oke, yang Kita penting Argentina thank you ini banget buat Argentina banget lu ya. Menang dua banyak lu. orang yang lagi debat mulu dari tadi di sini ada Coach Andre dan juga Agri. Thank you so much. Thank you. Yang pastinya buat jebret tim semua juga jangan lupa saksikan terus PB Ina setiap minggunya. Yang pastinya kita bakalan ngomongin lagi hal yang lagi current dan lagi happening di badminton. Dan yang pastinya sekali lagi thank you so much buat nyaksiin episode kali ini dan kita berdua Agri dan juga Papam pamit dan undur diri dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see ya. Thank you semua.